Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulil ajmain. Syukur pada Allah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam konsultasi waris untuk umum dan gratis. Alhamdulillah kami dari Kapa Waris Center kegiatan sosial ya CSR-nya untuk umum, di mana setiap bulan insya Allah di awal pekan pertama dalam setiap bulannya, awal bulan ya, pekan pertama, kita akan memberikan konsultasi waris. Dan bulan Februari, maka kita selenggarakan di tanggal 2 ini. Dan Alhamdulillah di sini telah hadir ya beberapa orang yang semoga bisa kami bantu dalam penyelesaian kasus warisnya, khususnya untuk yang umum ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami dari Kapal Waris Center yang membuka kesempatan konsultasi waris itu sudah menjadi bagian juga program kami. Jika Bapak Ibu ada yang mau dibantu secara khusus, karena bisa jadi ada yang tidak ingin disampaikan ya untuk nilai asetnya, harta-harta lainnya, maka kami juga menyediakan konsultasi waris khusus secara private. Kalau seandainya Bapak Ibu jauh, maka kita bisa lakukan seperti pada malam hari ini, yaitu via Zoom ya. Nah, demikian informasi sekilas. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan tak lupa salawat bersalam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah ya kita pada malam hari ini melakukan konsultasi kembali dan di sini Alhamdulillah hadir ya para peserta baik itu dari alumni training maupun alumni mentoring dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang pernah ikut belajar maka refresh ilmunya di sini. Nanti ketika ada Ustadz kalau ada bertanya silakan dibantu jawab. Benar salah nggak masalah, yang penting Bapak Ibu sudah membantu atau mencoba kembali refresh ya, sampaikan saja. Nah, pada malam hari ini ya kita langsung saja memulai konsultasi kita. Kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan banyak keberkahan lagi, mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk konsultasi waris seperti biasa kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya di Zoom ini ada raise hand. Nah, raise hand ini tujuannya sebenarnya untuk menandai siapa yang duluan untuk dikasih kesempatan. Nah, kalau ramai itu raise hand itu sangat membantu. Tapi kalau nggak ramai, ya mungkin masih terlihat siapa yang mau duluan. Nah, untuk ini Bapak Ibu silakan nanti ketika dikasih kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau konsultasi yang ingin ditanyakan. Nah, silakan disampaikan, sebutkan nama dan asalnya dari kota mana. Nah, kemudian sebutkanlah apa yang mau ditanyakan. Ini boleh bertanya tentang waris maupun tentang yang pembagian warisnya dan lainnya. Nah, untuk ini kami persilakan kepada Bapak Ibu mulai dari sekarang sudah boleh resen. Nah, sudah ada satu yang resen, ada lagi yang resen nanti kita akan urut ya. Nah, jika ada mengenai pertanyaan via chat, kami juga persilahkan. Namun ketika nanti ada hal-hal yang ingin ya diketahui lebih banyak, maka open mic juga. Karena yang namanya waris ini nggak bisa satu sisi langsung terjawab karena ada yang harus dipersiapkan data-datanya dan lain-lainnya. Untuk itu Bapak Ibu silakan. Baik, langsung saja. Tapi sebelum kita mulai kasih kesempatan, kita coba sapa dulu Ustadz Yusron yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Yusron. Kita tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Suara Ustadz Suaranya saya jelas ya? terdengar dengan jelas. Bapak Ibu, apakah dengar Jelas sekali. jelas? Oke, baik. Oke, Alhamdulillah. Baik, Ustadz, sudah siap Ustadz ya? Sudah ada yang mau bertanya ini? Insya Allah ya. Silakan. Ya. Untuk itu langsung saja kepada Pak Farid yang sudah resen, kami persilakan waktu dan tempatnya. Oh, favorit dulu. Silakan Ya. Pak Farid. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Silakan Pak. pertanyaan saya sebagaimana yang saya sampaikan di grup ya.
Jadi ada sepasang suami istri. Suami istri ini pada awal berkeluarga dia tinggal di rumah mertua. Ya, Kemudian setelah beberapa waktu kemudian mertuanya merasa wah ini sudah beberapa tahun belum punya rumah. Jadi oleh pada istrinya, pada yang istri ini. Jadi nanti orang tua istri ya, memberikan pada ini. ya, Nah, kemudian di dalam perjalanan istrinya itu meninggal duluan. Nah, meninggal duluan. Nah, terkait dengan harta yang dibawa oleh suami dan istri ini, ya, yang hartanya ini, yang pertama yang saya tanyakan itu eh, apakah harta yang diberikan oleh mertua tadi itu bisa dianggap itu harta bawaan istri, sehingga otomatis kalau si istri meninggal ya jatuhnya kepada anak-anaknya, jadi suami nggak berhak lagi gitu ya. Ya, ya, ya. apakah bisa dianggap seperti itu? Karena ini sebenarnya kan murni pemberian dari orang tua, walaupun itu tidak di dalam perjalanan tidak dinyatakan harus apa namanya waktu itu diberikan khusus pada anak enggak, tapi ya sudah karena namanya sudah anak jadi satu ya sudah diberikan ini gitu loh. Tapi Ya. sekarang pada waktu pembagian warisan, apakah itu bisa dianggap ini, Pak? Makasih. Oke, baik. Ya. Untuk ini langsung dijawab, Ustaz ya. Oke, baik. Jadi kalau boleh tahu, eh, anaknya mertua itu selain si istri tadi ada yang lain, Pak ya? Ada yang lain, tapi sudah menyetujui. Artinya pada waktu memberikan apa namanya, memberikan rumah itu kepada anaknya yang perempuan, Sudah saudara-saudara disetujui. perempuan sudah setuju semua gitu ya. Kemudian anak yang lain ada diberikan harta juga oleh si bapak itu. Iya, diberikan juga. Ada juga harta yang lain ya diberikan ya. Ya, Iya. Oke, baik. Jadi eh, yang pertama yang perlu kita pahami, jadi mungkin seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang apa harta yang dibagi ya, harta mana yang dibagi ketika seseorang itu wafat. Ya. Nah, kalau kita merujuk kepada surah An-Nisa ayat 12, ya, maka harta yang dibagi itu adalah harta milik dari mayit. Jadi kalau ketika suami meninggal, ketika istri yang meninggal, maka walakum nisfu ma taroka azwajukum. Nah, bagi untuk suami itu mendapatkan setengah daripada harta yang ditinggal oleh istrinya. Ketika si istri itu ilam yakun lahunna waladun, ketika si istri itu tidak memiliki anak ya, atau tidak memiliki furu dalam ilmu faraid. Nah, sehingga harta yang dibagi itu adalah harta miliknya istri. Nah, yang perlu dipahami itu adalah ketika suami istri itu menikah ya, jadi saya ulang aja ya, mungkin pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kan ketika suami ya menikah dengan istri ya, menikah dengan istri. Nah, masing-masing itu kan sebelum menikah mereka punya harta bawaan masing-masing ya. Jadi anggap aja ini ada harta ya, harta bawaan ya. Nah, harta bawaan suami itu bisa berupa katakanlah harta dari hasil bekerja. Atau bisa juga berupa katakanlah waris dari orang tuanya. Bisa juga hasil dari katakanlah pemberian atau hadiah orang lain. Kan gitu ya. Dan sumber lain-lain ya. Nah, seperti itu. Demikian juga istri kan. Ya, nah istri itu sebelum menikah dia juga punya namanya harta bawaan kan. Nah, harta bawaan istri itu bisa macam-macam ya. Bisa dari hasil bekerja juga. Atau ketika menikah dengan suami dia diberikan mahar. Ya, mahar. Atau bisa juga berupa waris dari orang tua istri ya, seperti tadi itu waris. Atau bisa juga mendapatkan hadiah ya. Hadiah dan sumber-sumber yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian suami istri ini kemudian menikah ya. Mereka menikah lalu kemudian setelah menikah katakanlah ada aset yang dibeli secara bersama ya, dibeli bersama. Dibeli dari
harta yang digabungkan dari harta suami dan istri. Katakanlah misalnya kendaraan ya. Pada umumnya itu biasanya kendaraan dan rumah ya kan? Dan rumah. Nah, kalau kita lihat kasus yang Pak Farid tanyakan itu, rumah itu di sini kan? Ya, Rumah diberikan jadi setelah nikah. ya betul. Ya, jadi itu masuk ke hadiah ya, maaf ya, hadiah. Jadi rumah itu termasuk hadiah di sini dalam bentuk rumah kan gitu ya. 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 Nah, jadi kalau ketika misalnya seseorang itu meninggal, ya seseorang itu meninggal, harta mana yang akan dibagi? Harta yang akan dibagi itu adalah harta milik daripada mayit. Ya. Sehingga kita tetapkan siapa yang jadi mayit. Misalnya yang jadi mayit adalah istri. Ini yang jadi mayit kan? Ya. Yang jadi mayit adalah istri. Nah pertanyaannya, mana hartanya istri? Ya, hartanya istri itu yang pertama adalah harta yang dia miliki, ya, yang ini harta pribadinya. Ditambah kalau misalnya aset bersama ini kan pada umumnya tidak diketahui kontribusi suami istri pada umumnya ya. Kalau diketahui kontribusinya itu dipesahkan menurut kontribusinya. Tapi pada umumnya itu tidak diketahui maka aset bersama ini kita bagi dua. Jadi 50% milik suami, 50% milik istri. Nah, sehingga ketika dilakukan pembagian waris, sebelum dilakukan pembagian waris dipisahkan dulu. Harta milik suami itu yang ini, harta milik istri itu yang ini. Nah, dikembalikan dulu ke masing-masing ya. Jadi harta milik suami dikembalikan dulu Gitu kan? enggak Pak. Jadi semua harta yang dimiliki oleh istri itu jadi waris Pak. Jadi tidak dipisah-pisah. Jadi harta bersumber dari mana saja. Jadi harta milik istri itu bersumber dari mana saja itu menjadi miliknya istri. Baik bersumber dari waris, bersumber dari bekerja, bersumber dari hadiah, bersumber dari mahar, ya. Jadi kalau misalnya hartanya dari mahar, apakah ketika dia meninggal hanya untuk suami saja? Karena kan asalnya dari suami, kan tidak begitu, Pak ya. Nah, gitu. Jadi semua harta yang dimiliki istri itu sumbernya macam-macam kan. Ya, itu tadi bisa dari bekerja, bisa dari mahar, bisa dari waris, bisa dari hadiah, bisa dari macam-macam ya, sumber macam-macam. Kalau dalam Islam itu nanti ada bisa dari pemberian negara ya kan, maupun dari sumber yang lain. Nah itu semua digabungkan Pak menjadi harta milik pribadi seseorang. Dan itulah yang diturunkan ketika dia wafat kepada ahli warisnya. Nah gitu. Jadi tidak dipisah-pisah lagi harta milik seseorang itu Pak. Jadi keliru kalau dikatakan kalau pemberian dari orang tua atau waris dari orang tua hanya boleh ke anaknya. Nah pertanyaannya, kalau istri meninggal, apakah mahar dari suaminya hanya boleh dibagikan ke suami? Kan tidak. Karena kan ada juga orang yang menikahkan mahar dari suaminya macam-macam kan. Bisa berupa tanah, bisa berupa kebun, bisa berupa rumah, atau mungkin emas dan lain sebagainya. Nah itu nanti ketika si istri meninggal ya turun kepada semua ahli warisnya yang berhak. Kalau yang hidup itu seperti ini, maka semuanya seperti ini. Jadi kalau tadi awalnya itu dihadiahkan oleh bapaknya kepada anaknya, nah kemudian ketika dia meninggal, maka dibagikan sebagai waris. Jadi dia nerima sebagai hadiah, kemudian ketika dia meninggal diturunkan sebagai waris. Nah gitu Pak. Ya. Walau alam. Ya. Oke. Kalau ada yang masih kurang jelas boleh Pak di feedback lagi, silakan. Ya cukup jelas artinya. Oh cukup Pak ya, silakan. Makasih Pak Farid ya. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Jelas. Ya. Baik, alhamdulillah, sekarang Ustaz, Pak Farid. Nah, baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau silakan di chat. Ada Bapak Ibu? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau open mic langsung juga boleh.
Ya silakan aja kalau mau open mic langsung. Pak, mau tanya Pak, Ustadz. Oke, silakan Silakan Pak Taufik ya. Pak Ya, Taufik ya, silakan. Oke, silakan Pak. di di tempat saya ya, di tetangga ya, ada Iya, seorang wanita yang belum menikah, iya. memiliki 3 saudara perempuan. Satu masih hidup, 2 sudah meninggal. Yang Saudara satu, perempuan 3 orang Pak ya? ya saudara perempuan 3 orang. Iya. Yang satu masih hidup, yang 2 sudah meninggal. Oh Yang gitu satu ya. masih hidup itu nggak punya anak, sudah menikah. Yang 2 eh, meninggal itu memiliki satu laki-laki dan memiliki anak, satu laki-laki dan yang satunya 2 anak laki-laki. Ibu bapaknya sudah meninggal. Ada keponakan di ada paman, ada pamannya, 2 paman Mm-mm. dan ada 6 saudara sepupu laki-laki dan 3 saudara sepupu perempuan. Sebentar Pak, kita buat bagan aja Pak ya, supaya kelihatan. Bentar dulu Pak. Jadi mayitnya seorang perempuan Pak ya. Ah, mayit ini belum menikah Pak ya? Belum. Belum ya. Nah, Belum. kemudian ada 3 saudara saudara perempuan, 3 saudara perempuan. kandung perempuan. Kandung Yang hidup berapa orang Pak? 1. Oh 1 ya, saudara kandung perempuan 1 yang hidup. Kita hitung yang hidup Pak ya. Yang hidup 1. Kemudian yang 2 lagi perempuan juga Pak ya, sudah meninggal ya? Sudah meninggal. Oh ya gitu ya, Belum saudara kandung perempuan 2 orang lagi sudah meninggal ya. 2 orang sudah wafat ya. Kemudian di bawah sini ada anak Pak ya? laki-laki, ya, anak laki, 3 anak laki-laki. Ya oke, baik. Nah kemudian mayit ini tidak punya saudara kandung laki-laki Pak ya? Nggak ada. Oh nggak ada ya, oke. Nah kemudian kedua Ada bapak ibu dari mayit ini? Sudah meninggal. Oh sudah meninggal, kedua bapak ibu sudah meninggal. Terus Ada Pak? 2 paman. Oh ada, yang Ya. masih hidup ya, ini saudara Ya. 2 paman. bapak. Paman kandung masih hidup Pak, ada ya? Ya, paman kandung. Ini kandung semua ini. Oh ya, paman kandung berapa orang Pak? 2 ya? 2. Ya. Yang masih hidup ya? Ya. Oke Pak. Dari itu ada 6 saudara sepupu laki-laki dan 3 saudara sepupu perempuan. Iya ya. Saudara sepupu berarti anaknya paman Pak ya? Paman. Ya. Ada saudara sepupu ya. Laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, Cukup Pak. Iya. ketika meninggal dan harta warisnya mau dibagi, ponakan yang laki-laki itu meminta bagian. Oh yang ini ya? Karena merasa paling dekat dengan mayat. Oh gitu. Mayit ya. Oke. Jadi Baik. statusnya sebenarnya seperti apa dan apa bisa perlakuannya seperti apa? Ya. Oke, baik. Kalau kita petakan seperti ini kasusnya, maka ketika mayit meninggal, ahli waris yang berhak itu adalah saudara kandung dan paman ya, gitu ya. Jadi kalau kita petakan ahli warisnya yang dapat itu adalah saudara kandung perempuan itu 1 orang ya, 1 orang. Kemudian ada paman kandung 2 orang. Nah, ini yang secara waris ini yang dapat, Pak ya. Ini yang dapat. Nah, adapun yang lain ini semua terhalang ya. Ada yang terhalang dan ada yang tidak termasuk ahli waris. Jadi keponakan dari saudara kandung perempuan ini tidak termasuk ahli waris. Termasuk yang di sini kan. Ini kalaupun ada nanti anaknya paman kandung, sepupu yang laki-laki itu terhalang oleh adanya paman kandung. Paman. Ya,
Adapun sepupu yang perempuan ya tidak termasuk ahli waris. Nah, gitu kan. Sebentar. Paman satunya udah meninggal, lupa. Berarti paman yang hidup tinggal satu, Pak ya? Iya. Nah, itu yang Jadi patokannya itu ketika meninggalnya mayit, Pak. ya. Tapi Jadi ada sepupu, maksudnya anak laki-lakinya ada yang sudah meninggal. iya, jadi gini, ini kan tadi disebutkan saudara kandung perempuan, sebenarnya ada 3, tinggal Ya. 1 yang hidup, 2 sudah meninggal. Nah, sebenarnya untuk menetapkan mana yang hidup dan mana meninggal itu patokannya ketika meninggalnya mayit. Mayit ini meninggal tahun berapa, Pak? Yang mau kita bagi warisnya? Tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu berarti 2023 ya. Jadi ketika tahun 2023, misalnya di tanggal berapa, bulan berapa, intinya di tanggal kematiannya, siapa di antara mereka ini yang hidup. Nah, itu yang jadi patokan. Oh, iya. Nah, berarti memang di tanggal meninggalnya dia, saudara kandungnya tinggal 1 yang hidup, Pak ya. Yang 2 memang sudah lebih dahulu meninggal ya. Iya, betul. Nah, kemudian paman kandung memang tinggal 1 yang hidup. Ya, tinggal yang 1 lagi sudah lebih dahulu. Nah, gitu ya. Nah, gini, Pak. Jadi inilah yang berhak mendapatkan waris. Jadi cara perlakuannya itu adalah dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran itu kan ada 2 ya, ada 2 perlakuan. Yang pertama, orang yang mendapatkan waris itu kita tetapkan dulu bagian warisnya. Jadi saudara kandung perempuan dan paman kandung. Saudara kandung perempuan 1 orang dapat berapa, Bapak Ibu? Kira-kira silahkan. Ayo silahkan Bapak Ibu. Ini kan ahli waris saudara kandung perempuan 1 orang. Tidak ada furu dan tidak ada saudara kandung yang laki-laki. Ya silahkan. Dapat berapa nih kira-kira? Ya, silakan Bapak Ibu. Masih segar ilmunya kan? Setengah ya. Saudara kandung perempuan ya betul, setengah. Ini dapat setengah kan? Kemudian paman kandung 1 orang dapat berapa nih? Paman kandung 1 orang yang ini dapat asoba ya, betul. Ini dapat asoba ya, ini dapat asoba. Sisanya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya untuk pembagian warisnya. Jadi yang dapat waris itu adalah saudara kandung perempuan 1 orang dapat setengah, kemudian paman kandung 1 orang dapat asobah. Asobahnya berarti setengahnya lagi kan, sisanya itu. Itu yang ditetapkan di surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Nah, kemudian di surah An-Nisa ayat 8 ya disebutkan bahwa pada saat pembagian waris ya, iza hadorol kismata ya, ulul kurba wal yatama wal masakin ya. Jadi pada saat pembagian waris itu yang pertama hadir ulul kurba. Siapa ulul kurba? Itu adalah keluarga, yang ini keluarga yang tidak dapat waris. Nah, ini semua nih tidak dapat waris kan. Kemudian juga wal yatama, anak yatim, kemudian wal masakin, orang miskin. Maka mereka ini juga diberikan harta, ya, diberikan harta yang jumlahnya itu tidak ditentukan. Nah, jadi disepakati aja antara ini saudara kandung dengan paman berapa. Nah, nanti baru kemudian diserahkan dulu ke mereka berapa, lalu kemudian sisanya baru dibagi 2 di antara saudara kandung perempuan dan paman. Rumusannya sebenarnya tidak ada. Tapi kalau saya biasa membantu pembagian waris itu biasanya saya hitung dulu nih, saya hitung dulu ya. Saya hitung dulu, misalnya ini kan saudara kandung perempuan, ada 2 yang sudah meninggal. Kemudian paman, berapa orang yang sudah lebih dahulu meninggal. Itu berapa orang semuanya. Nah, nanti kita anggap aja mewakili orang tuanya masing-masing. Itu dikasih berapa ya. Per orang tua masing-masing, nanti bagian orang tuanya tinggal dibagi rata di antara anak-anak. Misalnya begitu. Itu pendekatan pertama. Atau pendekatan yang kedua, boleh juga ini dijumlahkan berapa orang, lalu kira-kira untuk mereka dibagi rata itu dikasih berapa gitu. Boleh juga begitu.
intinya mereka dikasih lah ya sebagai tali asi. Memang tidak wajib, tetapi Al-Quran menganjurkan. Dan itu kalau dilakukan akan mempererat tali silaturahmi, tali persaudaraan di antara keluarga. Itu kesannya nanti sangat kuat ya, sangat kuat bahwa mereka ini nanti akan memiliki kesan yang kuat bahwa meskipun mereka tidak dapat waris, tetapi keluarga mereka itu juga tetap memberikan harta. Nah, itu adalah anjuran yang ada di dalam Al-Quran. Nah, gitu Pak, ininya. Jadi kalau misalnya keponakan laki-laki ini meminta, ya dia meminta itu berarti sebagai tali asi, ya, bukan sebagai harta waris. Diberikan sebelum dibagi ya, maksudnya. Iya Pak, sebelum dibagi. Jadi apa namanya, dikeluarkan aja sebelum dibagi. Karena biasanya kalau sudah dibagi, terus inisiatifnya dari ahli waris ini yang memberikan kadang agak berat. Jadi supaya apa? Jadi, nah, dan yang lain juga dikasih Pak. Jangan cuma keponakan aja yang dikasih. Ini juga sepupu dikasih tuh. Kan mereka sama-sama kedudukannya tuh orang yang tidak mendapatkan harta waris. Proporsional lah gimana nanti caranya ya kan dari pembicaraan keluarga. Oke, bisa ya Pak Taufik ya. Nanti Pak Taufik sudah bisa jelasin lah kenapa setengah, kenapa asoba ini sudah inilah. Nggak jelas. Ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Rahmat dulu. Oke, baik. Pak Taufik udah ya, Pak Taufik ya. Semoga ada jelas ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang lainnya boleh langsung open mic. Kita masih coba lihat masih bisa terjangkau lah ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Siapa lagi yang mau bertanya boleh raise hand atau open mic langsung. Kami buka kesempatan ini untuk online tanya jawab kali dalam sebulan. Kalau Zoom ini insya Allah di awal bulan. Kalau tanya jawab atau diskusi konsultasi via grup itu insya Allah setiap pekannya di hari Selasa. Dan kalau Bapak Ibu di sini mungkin masih malu atau mungkin belum mau menyampaikan secara umum terbuka, kami informasikan juga bahwa Kafah Waris Center membuka kesempatan untuk konsultasi private. Konsultasi dengan akad profesional di mana nanti akan hadir dari Kafah Waris Center bersama dari ahli waris yang akan menyelesaikan kasusnya. Nah, ini bisa kita lakukan secara offline maupun online Bapak Ibu. Karena ada juga yang tidak mau dibuka umum untuk disampaikan masalah warisnya. Nah, ini kita hargai. Namun di sini mungkin ya untuk kita belajar bersama juga, yang umum mungkin boleh ya. Nggak usah sampai kepada harta-harta asetnya dulu ya. Nanti kalau itu kan kadang ada yang hartanya banyak gitu ya. Gimana dinilai? Nah, Insya Allah Bapak Ibu, kami ya kalau menyelesaikan itu bukan hanya melihat dari asetnya saja, tapi secara keseluruhan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ada utang-utangnya, itu harus diperhatikan. Ada kerjasama, mungkin ada sirkah atau bagi hasil dengan perusahaan lain. Nah, itu kita coba buka, ya kita cari. Nah, ini ada yang di chat ya, kita baca dulu. Oke, baik. Ini di chat. Assalamualaikum Ustadz, boleh dicontohkan pembagian warisan ya ke jumlah uang misalnya. Maksudnya menghitungnya gitu Ustadz. Wah, gimana Ustadz? Kalau ke jumlah uang berarti tinggal dimasukkan ke sini aja Bu. Misalnya kasusnya Pak Taufik ini ya. Kasusnya Pak Taufik ini kalau diselesaikan ya, misalnya ya. Harta waris yang mau dibagikan anggap aja 100 juta. Ya, 100 juta. Nah, kemudian tadi kan disepakati bahwa ada harta yang mau dibagi untuk keluarga yang
tidak mendapatkan waris ya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah lebih dahulu wafat. Nah, anggap aja dari kesepakatannya saudara kandung dan paman kandung ini, jadi 100 juta ini anggap aja nanti sudah dikeluarkan utang ya, sudah dikeluarkan wasiat, sudah dikeluarkan kewajiban-kewajiban yang lain, biaya pengurusan jenazah, maka sisanya 100 juta. Anggap aja seperti itu ya. Nah, kemudian disepakati bahwa dari 100 juta ini dikeluarkan dulu 20 juta ya, misalnya 20 juta. Itu untuk dibagi rata kepada semua sepupu dan keponakan yang tidak dapat. Misalnya begitu ya, misalnya begitu. Sehingga kemudian sisanya tinggal berapa sisanya? 80 juta. Maka 80 juta ini yang dibagi ke sini ya. Jadi saudara kandung perempuan dapat setengah, berarti ini dapat kali 80 juta kan. Jadi 40 juta. Nah, paman kandung itu mendapatkan asoba. Asoba itu apa? Sisa. Berarti sisanya berapa? 80 dikurang 40. Ini dapat 40 juta. Nah, seperti itu ya, Ibu ya. Ini untuk kasus sederhana ya. Kebetulan ini setengah dan sisa gitu ya. Tapi kalau dia nanti agak banyak ke bawah, memang harus kita cari KPK-nya dulu. Tapi untuk sementara seperti ini kalau dicontohkan dalam bentuk angka uang ya untuk dibagikan kepada ahli waris. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Bu Santi atau Pak Santi. Bu Santi ya. Ya memang ya, semoga terjawab. Sepertinya sederhana ya. Tapi kalau nanti di kenyataan pembagiannya nanti memang kita harus rinci ya. Karena kan biasanya orang meninggal itu hartanya macam-macam kan. Kita data tanahnya, rumahnya, kendaraannya, emasnya, rukonya, dan seterusnya. Nah, nanti baru kita kemudian valuasi, artinya dinilai ya, menurut harga pasar itu berapa, lalu kemudian kita data juga kewajiban-kewajibannya, misalnya utangnya, atau misalnya dia itu sudah wajib mengeluarkan zakat harta, dan dia belum mengeluarkan di tahun itu, ya kita keluarkan juga, atau misalnya dia ada nazar ya, pernah bernazar untuk mengeluarkan harta, itu juga kita keluarkan. Nah, kemudian mungkin juga pernah berwasiat. Nah, wasiatnya nanti kita lihat juga sesuai dengan ketentuan wasiat dalam Islam, baik menyangkut tentang jumlah maupun ditujukan ke siapa. Nah, nanti sisanya, misalnya anggap aja sisanya seperti ini, sisa 80 juta, baru kita bagikan ke ahli waris. Nah, seperti itu ya. Kasus yang lain ada juga keluarga itu sepakat dikeluarkan dulu wakaf atas nama almarhum. Ya. Saya ada beberapa kali ya, terakhir beberapa kemarin itu pernah juga membantu itu mereka sepakat dikeluarkan wakaf. Ya, itu boleh juga. Jadi dikeluarkan dulu wakaf berapa untuk almarhum atas nama almarhum, misalnya untuk disumbangkan ke masjid atau rumah tahfiz, baru kemudian sisanya ke ahli waris. Karena kan harta waris ini harta yang diperoleh tanpa bekerja ya, rezeki nomplok istilahnya. Ya, seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Ustadz dari jawab sama nantinya. Oke, alhamdulillah. Oh ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya, kami persilahkan. Dan ini kesempatan ini Bapak Ibu, boleh ya langsung saja raise hand atau boleh di chat ataupun mic langsung, silakan. Ya, sementara belum ada, boleh lanjut pertanyaan tadi, Pak. Boleh, Pak Farid, silakan. Sambil menunggu yang lain. Ya, sambil menunggu yang lain. Jadi sebenarnya ada ceritanya itu, Ustadz ya. Ah, gimana Pak? Jadi suami itu diam-diam itu dia nikah siri. Nikah siri dengan orang lain. Dengan orang lain. Nah, ya. Nah, terus karena ketahuan nikah siri, tentu dari keluarga istri kan minta ya dicerai gitu loh. Pengakuannya dia sudah mencerai, pengakuannya. Tapi dalam kenyataannya dia masih ke sana terus gitu ya. Nah, ini cerita. Nah, terus kemudian kan setelah istri meninggal, ya kemudian kan ada dari suami tadi kan ada gelagat mau menikahi secara resmi kepada
yang dinikahi tadi Pak Iya, Ustadz gitu loh. iya, Nah, iya, iya. tapi dari keluarga istri tentu berusaha demikian rupa, pokoknya jangan sampai dia itu sampai nikah resmi. Karena kalau nikah resmi kan tentu nanti ada konsekuensinya kan. Ya jadi Iya, dia betul. jangan ya. Nah, terus tidak lama kemudian suami itu meninggal. Nah, yang ada cuma anaknya laki-laki 3 semuanya, orang tuanya jadi sudah nggak ada, kakek neneknya sudah nggak ada. Jadi eh, kalau dilihat dari de facto itu si apa namanya suami itu ya kayaknya belum menyerahkan kepada si ini tadi si yang Ini dinikah masih siri. sambungan cerita yang tadi, Sambungan Pak ya? cerita tadi nih, sambungan Oh, cerita tadi nih. Ya, sambungan iya, cerita iya. tadi nih. Ya, Iya, iya. ya, terus akhirnya eh, harta itu kan sudah jadi waris kepada anaknya Iya, bertiga. Nah, iya. pertanyaannya adalah sebenarnya kalau secara aturan sebenarnya sah nggak itu itunya. Ketika anak itu mendapat harta ini, walaupun sebenarnya itu kalau suaminya kan menikahi secara diam-diam kepada itu tadi, kepada yang nikah siri tadi gitu Iya, loh. iya, iya. Ya itu pertanyaannya gitu, Tad. Ya, jadi gini, Mbak, kalau misalnya istri itu, kalau dia dinikahi secara siri, maka kalau pernikahannya itu sah, terpenuhi rukun dan syaratnya, dan dia belum dicerai sampai wafatnya suami, maka dia berhak, ya, berhak mendapatkan waris dari suaminya. Nah, karena si suami itu punya anak dari istri sebelumnya, mungkin dari istri yang baru ini belum punya anak, Pak ya? Belum sama sekali, Belum belum. ya, karena si suami sudah punya anak, meskipun dari istri sebelumnya, maka si istri yang dinikahi secara siri itu dapat 1/8 dia dari harta waris yang dibagikan. Dan kalau memang secara fakta ya, secara de facto istri itu belum diceraikan, maka si anak ini harus legowo Pak, memberikan 1/8 itu kepada si istri. Kenapa? Karena kita harus pahami begini, jadi ketika seseorang itu wafat, maka semua harta yang dimilikinya itu kembali kepada Allah. Kan hukum asalnya sebelum kita memiliki harta, semua harta itu adalah pemberian dari Allah. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketika kita sudah wafat, maka kepemilikannya itu ditarik kembali oleh pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah lah yang berhak untuk membagi kepada siapa harta itu mau diberikan. Jadi itu hak prerogatifnya Allah. Jadi Allah yang menetapkan suaminya dapat berapa. Tadi apa ya, istrinya dapat berapa ketika suami yang wafat. Anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Itu semua ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang perlu kita sadari ya. Karena itu adalah pemberian dari Allah. Jadi bukan bagi-baginya manusia. Maka kita itu kalau tidak boleh menghalangi pemberian itu. Yang kalau kita halangi berarti kita menghalangi haknya orang ya, yang itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, Pak. Jadi dikasih tahu aja ke anaknya supaya itu diberikan 1/8 kepada ibu tirinya ya. Seperti kalau secara de facto memang belum diceraikan. Nah, gitu, Pak. Ya, makasih Ustaz. Iya. Mungkin kalau ke pengadilan si istri kalau itu kalah pengadilan ya. Pasti menang, kalah karena anak-anaknya karena menang tidak kan? punya Ya. buku nikah ya gitu Nggak ya. punya buku nikah, nggak ada Ya. bukti apa-apa. Iya, kalau tidak punya buku nikah di pengadilan itu pasti kalah ya, karena kan bukti pernikahan itu adalah buku nikah. Tapi kalau secara hukum syariat, bukti pernikahan itu ya adanya akad nikah kan dan terpenuhi rukun dan syaratnya. Oke, ini ada cerita menyambung nih. Kalau Pak Farid barangkali ada lagi. Iya, Ini Udah cukup cerita aja. Pak Farid mirip nih. cukup ya. Ada yang bertanya mirip dengan kasus Pak Farid. Iya. Gini, dibacakan ya. Oke, Assalamualaikum Ustaz, silakan. saya hampir sama dengan Pak Farid masalahnya. Nah, si Iya. mainnya ayah, Tunggu sebentar ya, si saya mainnya gambarkan ayah, dulu ya. anak, ada 3 perempuan. Bagaimana pembagian waris? Karena si main memiliki saudara kelas TV dan semua. Saya gambarkan dulu. Gimana? Coba bisa Ya. diulang. Jadi Ya, mayatnya si main adalah ayah. Iya, ayah ya atau suami lah ya. Iya, anak ada 3 perempuan. Anak perempuan 3 ya.
Ya, karena Anak ada 3 perempuan perempuan. 3 orang. Kemudian anak Ya, laki-laki nggak ada. Nggak ada. kemudian lanjutnya. Bagaimana pembagian warisnya sementara si mayit memiliki saudara laki-laki 3? Oh, saudara laki-laki Saudara 3 ya. 3. Hmm. Saudara Dan kandung semua masih laki-laki. hidup. Ya, saudara kandung laki-laki 3 dan semua masih hidup. Mohon penjelasannya, Ustadz. Dan si istri yang ditinggal sudah menikah kembali. Nah itu. Oh, ketika meninggalnya ayah, istri masih hidup ya. Ibunya, Pak ibu Indra, kandungnya. kalau boleh apa nih biar jelas. Kalau asumsi ini hidup semua berarti kalau menurut ini ya. Tapi jawab apa open mic. Boleh Pak Indra, open mic ya. Silakan Pak Indra. Kalau dibalas juga boleh. Balas chat juga boleh kalau tidak mau ini. Tapi kalau ada dia apa boleh ini ya. Ini anak perempuan apa tidak ada anak laki-laki atau karena nanti akan berpengaruh dengan ini Pak. Jadi ketika ayah meninggal, kalau tidak istrinya ayah masih hidup. Kemudian dari ayah ini ada 3 orang anak laki-laki, anak perempuan. Nah pertanyaannya apakah tidak ada anak laki-laki atau memang gimana gitu? Atau sudah meninggal? Gimana? Tidak ada ya? Tidak ada anak laki-laki. Itu tadi Tidak ada anak laki-laki. Yang ada adalah saudara kandung laki-laki. Oke, ini insya Allah alumni training boleh nih jawab nih. Jadi ayah meninggal, ada istri, anak perempuan, dan saudara kandung laki-laki. Silakan Bapak Ibu yang sudah ikut training. Istri dapat berapa nih? 8. Berapaan ya? Ada anak. Seperlapan ya, seperlapan. Oke, seperlapan. Anak perempuan dapat berapa? 2/3. 2/3. Anak perempuan dapat 2/3. 2/3. Oke, 2/3. Saudara kandung laki-laki dapat? Asoba. Ini dapat asoba sisa ya. Ini dapat sisa ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya bisa langsung ya. Langsung kita kalikan. Kalau misalnya hartanya 800 juta, yang seperti ini bisa ya Bapak Ibu, karena kan ada asobahnya. Istri dapat berapa kalau 800? 100 juta. Istri dapat 100 ya, 100 juta. Anak perempuan 2/3 dari 800. Bisa dibantu kalkulator? 800 kali 2, 1.600. 1.600 bagi 3, berapa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu kalkulator? Kalkulator ya. 1.600 bagi... Berapa? 533. 533 ya. 533. Ada komanya? Koma 33. Oh ya, kita anggap aja 0,3 ya. Nah, berarti sisanya berapa di sini? 800 dikurang 100 dikurang 533,3. Nah, ini nanti dibagi 3 ya untuk 3 orang. Nanti per orangnya berapa? Berarti ini dapat berapa Bapak Ibu? Kekurangannya 800 dikurang 633. Berarti berapa itu? 166,7. Berapa Pak? 166,7. Nah, ini nanti bagi 3 ya. Untuk per orangnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Pak Indra cara baginya. Jadi istri dapat 100 misalnya ya, misalnya hartanya 800 juta, istri dapat 100, anak perempuan dapat 2/3-nya, dan saudara kandung laki-laki ini dapat asobahnya, sisa. Asobah itu artinya sisa. Sisa setelah dibagikan untuk istri dan anak perempuan. Jadi sisa untuk dia. Nah, nanti hasilnya itu tinggal dibagi 3. Kan anak perempuan 3 orang bagi 3. Saudara kandung laki-laki ada 3 orang bagi 3. Nah, seperti itu ya, Pak ya. Oke, semoga terjawab Pak Indra ya. Ya. Kalau ada lagi boleh. Ya, seperti itu Pak Indra ya. Tapi nanti perlu diingat ya. Jadi tidak semua kasus waris itu boleh harta langsung dikali ini ya, tidak semua ya. Yang sudah ikut training itu pasti sudah paham nanti akan ada namanya kasus Aul dan Rod.
kebetulan ada asobah dan ini apa namanya ada sisa, ketika ini kurang ini dia kurang ini ada sisa, maka itu biasanya bisa pakai dengan cara ini ya. Tapi kalau tidak ada sisa bahkan misalnya hartanya kurang, maka pakai metode teknik yang lain cara menghitungnya, namanya dengan cara aul ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak Indra ya. Kalau ada yang Baik, apa ya. boleh open mic dan dikomentari silakan. Kalau Silakan Pak dihitung Rahmat dengan ya. KPK juga bisa juga ya Terima Ustaz kasih ya. Ustaz Iya, penjelasannya kalau katanya. KPK memang harusnya Pak KPK juga boleh Pak, sama hasilnya. Ya, saya lihat hasilnya sama, Kalau saya lihat hasilnya. ya, jadi kalau KPK itu istri, anak perempuan, 3 orang dan paman ya. Ya, istri kan tadi 1/8 ya. Anak perempuan itu 2/3. Iya. Ini dapat asoba. Berarti KPK-nya berapa? KPK 24 ya. 24 ya. 24. Ini dapat berapa? 3 ya. Ini 24 bagi 3, ini 16. Berarti ini dapat sisa 5. berapa? 5. 5 ya, 5. Berarti ini nanti dapat 3/24 ya. Kali harta ini 16/24 dikali harta ini 5/24 dikali harta. Ya. Ya, hasilnya nanti sama ya. Ya. Oke, mantap. Ya, silakan. Alhamdulillah ini sudah dibalas sama Pak Indra. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Ya. Jadi Oke, Bapak baik. Ibu, Sama-sama, Pak ini Indra. kasus seperti ini kasus yang umum banyak kita temui. Nah, bagi yang sudah ikut training, nah boleh diambil kasus-kasus yang ada di sekitarnya, nanti disampaikan ke grup untuk meng-cross check-nya Bapak Ibu. Jadi inilah kelebihan keuntungan kita sudah belajar, bisa diikan, wah ini yang saya kerjakan benar nggak? Jadi kita bisa nerima Pak, nggak usah takut kalau ada kasus yang bertanya kepada Bapak Ibu yang sudah ikut training ya. Oh ya, untuk rekaman Bapak Ibu ini boleh nanti diambil ini saya kasih di chat ya. Itu diklik di sana. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar sebelumnya nggak perlu lagi. Ini khusus yang belum aja. Yang baru bergabung barangkali ada dapat link ini dari teman-temannya di forward barangkali, maka silakan mendaftar di sini. Oke, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami masih ada waktu ini sekitar 30 menit sebelum kita tutup. Nah, Boleh Pak, kita boleh lagi Pak. juga boleh siapa lagi? Ya boleh Pak, terusin. Bapak speak lagi. Ya. Oke, Ustaz, silakan. Ini mau nerusin yang dulu pernah di chat karena jawabannya belum tuntas. Yang mana Pak? Oh, yang banyak kematian itu Pak ya? Ya, ini maksudnya kan di masyarakat itu seringnya itu kalau pembagian antara suami istri meninggal, katakanlah suami ya, itu Iya. tidak langsung dibagi. Betul ya. Tapi menunggu sampai kemudian istrinya meninggal. Iya. Jadi di jeda waktu itu, jeda antara suami meninggal sama istri meninggal itu belum dibagi warisnya suami, tetapi Iya. ada ahli waris yang meninggal di jeda itu. Betul. Iya memang Ini ya. kan, Banyak itu Pak kasus. ya kasus itu ada, dan gimana sebenarnya pembagiannya pas sama atau ada yang Pak Ustadz katakan munasyarat itu belum paham. Iya, jadi gini Pak ya. Misalnya ya, di sekarang tahun 2023, misalnya tahun 2000 ya, tahun 2000 wafat, misalnya namanya Pak Ali ya, Pak Ali wafat. Nah kemudian ketika dia wafat, ahli warisnya itu adalah istri ya, misalnya adalah istri, kemudian ada ibunya masih hidup, kemudian ada anak laki-laki, anak perempuan ya, misalnya gitu Pak ya, istri bapaknya. Nah kemudian ketika dia meninggal, harta belum dibagi gitu. Kata anak-anaknya jangan dibagi dulu, karena ibu masih hidup ya kan gitu ya. Misalnya anak laki-lakinya ada 3, anak perempuan 2. Nah ternyata qadarullah berikutnya yang meninggal itu bukan ibu ya. Ini saya pernah nemui kayak kasus seperti ini. Yang meninggal itu malah anak laki-laki ya kan.
Misalnya tahun 2003 ya. Tahun 2003 misalnya meninggal malah anak laki-laki kan. Wafat anak laki-laki. Nah, ketika meninggal anak laki-laki yang pertama, maka otomatis ketika itu ahli warisnya yang hidup itu adalah yang tadinya istri di sini. Itu di sini jadi siapa, Bapak Ibu? Jadi apanya mayit ini? Misalnya ini kan ibu. jadi ibunya kan, ibu. Nah, kemudian anggap aja dia ini sudah menikah, ada istrinya. Nah, ada istri misalnya. Seandainya dia belum punya anak, maka ahli warisnya yang lain siapa, Bapak Ibu? Yang di sini. Itu adalah saudara laki-laki. Saudara kandung laki-laki. Berapa orang? 2 ya. Dan saudara kandung perempuan 2 orang. Kan gitu ya. Nah, kemudian anggap aja di tahun 2000 berapa lagi 2010 baru kemudian wafat siapa di sini? Misalnya yang wafat adalah istri ya atau neneknya ya di sini ya, ibu ini. Anggap aja istri ya, istri wafat. Nah, ketika meninggalnya istri, siapa ahli warisnya ya kan? Suaminya sudah meninggal. Nah, kita lihat orang tuanya mungkin yang lain. Berarti tinggal anak laki-laki dan anak perempuan kan gitu ya. Ahli warisnya adalah anak laki-laki 2, anak perempuan juga 2 ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini nanti diurut ke bawah, Pak. Jadi, harta mana yang mau kita bagi? Misalnya harta dari Pak Ali dulu ya. Jadi ketika Pak Ali wafat, misalnya hartanya berapa? Misalnya anggap aja dapat 2M ya. 2M. Nah, dari 2M ini nanti turun ke istri, ke ibu, ke anak. Nah, kemudian berapa bagiannya untuk anak laki-laki? Misalnya dia dapat berapa? Misalnya di sini anggap aja dia dapat 300 juta. Ya, maka 300 juta ini nanti turun ke sini. Ya kan, karena dia yang jadi mayit. Nah, gitu. Kemudian ibu dapat berapa di sini? Istri dapat berapa di sini? Itu nanti berapa misalnya dapat 200 misalnya ya, 200 juta. Maka ini nanti turun ke sini. Nah, gitu. Plus nanti ditambah yang dari sini. Ya kan? Ini juga turun ke sini kan, gitu. Iya, Pak. Jadi anak ini kan di sini ibunya. Ya kan? Jadi ibu ini nanti turun dia jadi istri di sini. Memang enaknya nanti kalau dipelajari nanti kita tuliskan namanya satu-satu. Nah, seperti itu. Nah, ini memang agak rumit ya ngerjainnya. Tapi kalau kita kerjakan di Excel ini biasanya apa deh? Insya Allah tidak rumit lah. Nah, seperti itu. Yang seperti ini yang pernah saya bantu itu yang salah satu sultan apa ya, Kesultanan Islam, salah satu sultan di Sumatera. Yang paling atas ini di sini tahun 1924 wafatnya ya. Baru dibawa paling ujung itu tahun 2022 ya, 2022. Jadi kalau kita susun ke bawah ini sudah sekitar 6 generasi. Dan totalnya itu sekitar 300 orang, Pak. 300-an lah ya. Menurut keluarga katanya 300-an. Saya nggak hitung juga. Tapi kata mereka ini totalnya 300-an nih. Seperti itu. Ya alhamdulillah bisa selesai ya. Kita urut dari atas terus ke bawah. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan munasakhot itu, Pak. Nah, gitu. Gambarannya tergambar, Pak ya, seperti itu. Nah, ini baru harta dari mayit pertama kan. Nah, kita sebut ini mayit pertama, ini mayit kedua, ini mayit ketiga. Nah, ini pembagian harta semuanya dari mayit pertama ke turun ke bawah. Nah, nanti harta dari mayit pertama, nanti pada saat mayit kedua ditambahkan juga harta dia dari sumber yang lain. Kan ini harta baru dari sumber mayit pertama kan gitu. Kenapa? Karena ketika wafatnya mayit pertama ini belum ada yang dibagi, baru mau dibagi katakanlah di tahun 2023 sekarang misalnya kan, atau 2024 ketika cucu-cucunya sudah
misalnya belajar ilmu faraid. Nah, lalu kemudian mereka melihat, wah ini harus dibagi cepat sebelum terjadi masalah kan. Takutnya nanti bisa jadi konflik di antara keluarga. Sebenarnya bukan cuma masalah konflik ya, yang kita harus sadari, kita mau menyampaikan hak dari masing-masing ahli waris. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan, ini nanti akan ada anggota keluarga yang menggunakan yang bukan haknya. Ya kan? Di dalam Al-Quran ini disebut sebagai hududullah. Ini adalah batasan-batasan daripada ketentuan daripada Allah. Jadi kalau sebelum harta ini dibagi, ini masih namanya syirka amlak. Jadi mereka berserikat dalam memilikinya. Jadi ibarat harta itu seperti ini, ya harta ini seperti ini. Ketika masih di tahap pertama sini, kalau harta ini kita bagi 8, ya bagi 8, ya. Maka istri itu dapatnya 1/8, kan di sini istri 1/8. Ini berapa? 16 ya. Kelebihan 16 ini. Anggap aja berarti 1/8 itu 2/16 ya. Seperti itu. Inilah batasannya istri ya. Jadi dari semua harta ini, inilah batasannya istri. Ya. Kemudian ibu 1/6 misalnya. Nah, kita arsi 1/6. Nah, 1/6 inilah batasannya untuk si ibu. Nah, gitu ya. Makanya disebut sebagai hududullah. Jadi batasan-batasan daripada ketentuan Allah. Nah, batasan-batasan ini yang harus dijaga kalau masih dia harta bersama. Karena kalau bisa jadi ada orang yang kemudian melewati batas haknya dari harta bersama ini. Nah, itu yang kemudian terjadi istilahnya dia menggunakan harta yang bukan miliknya. Seperti itu Pak Taufik ya gambarannya. Ya, sebenarnya ada semacam batasan waktu atau deadline kapan saat pembagian waris yang baik atau yang utama atau gimana? Kalau yang utama sebenarnya semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat. Ya, karena kan semakin menghilangkan potensi konflik. Nah gitu. Cuman kalau kecepatan juga kayaknya buru-buru amat gitu ya. Itu tergantung pemahaman dari masing-masing keluarga sih sebenarnya Pak. Ya. Jadi kalau mereka itu memahami bahwa ini tujuannya adalah supaya tersampaikannya hak masing-masing, maka itu bagus. Karena kan kita tidak tahu siapa yang wafat berikutnya. Tidak selamanya ketika wafat suami, yang berikutnya adalah istri. Ada beberapa kasus itu malah salah satu anak duluan yang wafat. Dan anak yang duluan wafat itu ternyata ada istri dan anaknya. Nah, itu berarti kan sudah semakin panjang lagi nih bagi warisnya. Nah gitu. Gitu Pak Taufik ya. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu, masih adakah yang mau bertanya? Nah, di sini ya alhamdulillah sudah banyak tanya jawab yang sudah kita lakukan, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum mau menanyakan secara langsung ya, ingin dibantu secara khusus, nah boleh nanti untuk menghubungi saya di nomor 0853 5551 7722, itu sudah saya kirimkan di chat Zoom-nya ya, ada di chat Zoom, silahkan nanti dihubungi. Jadi kita bisa membantu juga khusus Bapak Ibu secara online maupun offline langsung dengan Bapak Ibu penerima ahli warisnya. Nah, di sana itu akan kami berikan secara lengkap, termasuk surat menyuratnya kita bisa berikan juga. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kalau kami ini dari Kapal Waris Center ingin mendapat respon dari Bapak Ibu. Kalau kami atau saya sebutkan perencanaan waris, kira-kira apa yang terbersit di pemikiran Bapak Ibu? Sekalian nih survei. Perencanaan waris apa kira-kira Pak? Mungkin boleh Pak Farid atau Pak Taufik tadi yang aktif ya, yang masih sibuk open mic, atau siapa yang lain boleh ngechat mungkin kira-kira Pak kalau ya. Pak Taufik, ini kita selenggarakan perencanaan waris, kira-kira apa? Barangkali boleh. Gimana Pak? Spontan aja yang tergambar apa? Yang terbayang apa?
Sebenarnya kalau Terbayang kita sebut belajar waris. disebut apa kita belajar waris. Kalau Pak, wah ini ada ahli waris. Ah, jika kita nanti meninggal, nah itu akan mengerucut ya, mantap ya. Mungkin Bapak Ibu boleh di chat juga nggak apa-apa. Kalau di kalau disebutkan dua kata rencana waris, nah itu langsung tup silakan di chat. Apa yang langsung terpikirkan oleh Bapak Ibu? Apakah ada yang nggak memikirkan ini merencanakan warisan kah atau bagaimana gitu barangkali? Nih Bang Opar mantap nih buat porsi masing-masing ahli waris jika kita meninggal. Nah itu perencanaan waris. Lagi yang lain mungkin sebelum selagi belum ada yang bertanya soalnya. Nah, mungkin yang open mic ada Bu Haja Suryati. Menurut Ibu Haja Suryati bagaimana? Kalau Pak Farid tadi belum jawab ya, apa Pak? Menurut Bapak kalau ada kata-kata perencanaan waris? Ah, bagi-bagi waris gitu. Waris. Bagi-bagi waris. Bagi-bagi harta waris gitu Pak ya? Iya, bagi-bagi waris. Iya, betul, Pak. Ya. Yang lain boleh dibantu chat. Ya, karena gini, Bapak Ibu, ternyata setelah kami coba membantu sudah 2 tahun lah ya, kita mau berjalan 2 tahun ini, yang mau belajar seperti Bapak Ibu yang sudah alumni ya, itu tidak sebanyak jumlah umat muslim saudara-saudara kita yang ternyata mereka itu sebenarnya membutuhkan tapi tidak mau ikut terlibat untuk belajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kebayang nggak maksudnya? Karena kami sering menghadapi teman-teman kita yang muslim, mereka itu bertanya, tapi ketika kita kasih masukan, oh ini caranya seperti ini, mereka nggak mau kalau harus menghitung-hitung lagi gitu. Nah, itu. Taunya apa? Tinggal beres. Pokoknya seperti tadi ada yang disampaikan di chat tadi, ya tinggal dibagi porsinya, kalau meninggal udah tahu nah sekian. Nah, itu yang kami jumpai. Nah, jadi berdasarkan pengalaman sekian banyak yang kami jumpai, ternyata orang yang memang seperti Bapak Ibu mau belajar, ikut training waris, dan ataupun mentoring sekarang kami itu khusus mereka yang ada masalah di finansial, masalah waktu, itu kami buat mentoring. Nah, itu pun ternyata tidak masih belum sebanyak yang bertanya tentang warisan dia gitu atau penyelesaian kasus waris dia. Itu yang kami hadapi Bapak Ibu. Jadi mungkin sedikit berbagi saja. Nah, insya Allah Kafah Waris Center akan membuat program baru. Nah, coming soon ya. Program baru, program yang sebenarnya Bapak Ibu itu membantu masalah kebanyakan umat manusia, Muslim khususnya, ketika meninggal nanti, dia itu sudah tahu bagaimana penyelesaian kalau terjadi kasus waris dan lain-lainnya. Jadi kami dari Kafah Waris Center mencoba membuka lebih lebar bahwa ketika meninggal Bapak Ibu ya, kita itu bukan hanya membicarakan aset atau harta yang ditinggalkan, tapi ada yang lebih penting sebenarnya yang kadang tidak disadari oleh kita-kita yang barangkali masih sibuk mencari uang ya. Contoh, mohon maaf ya, kita bekerja ya, memiliki bisnis. Biasanya kalau pengusaha itu ya yang saya tahu banyak juga yang ternyata memiliki pinjaman atau utang. Nah, ketika dia punya utang, nah bagi si ahli waris barangkali yang dilihat adalah bisnisnya ini berkembang, bisnisnya maju, bisnisnya itu nampak. Tapi di balik itu ternyata si orang tua, si bapak ya kita bilang, dia mengembangkan bisnisnya dengan utang gitu. Nah, ketika contoh kasus bapaknya meninggal, maka bisnisnya nampaknya itu yang nampak itu bisa diambil sama si yang ditinggal, tapi ternyata utangnya itu tidak diselesaikan gitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau meninggal ahli waris ya itu mengambil hartanya semua, tapi utangnya tidak dibayarkan, bagaimana nasib yang si mayit yang meninggal? Itu kan ada ya. Kita dapatkan dalilnya bahwa itu ruhnya akan masih terkatung-katung dan itu akan masih tetap dituntut sampai di akhirat nanti, insya Allah. Nah ini aturan, nah ya, nah ini lebih mantap ya aturan yang kekayaan yang harus diselesaikan, apa, yang harus dilakukan dengan harta kekayaan yang sudah meninggal ya. Jadi Bapak Ibu, maksud kami kita akan bicara tentang
apa saja yang dimiliki oleh si mayit nantinya. Contoh utang-utangnya. Nah, ada juga memang orang tua atau bapaknya, si bapak, mereka kerjasama, bersirkah. Nah, ketika meninggal, itu bagaimana konsekuensinya? Apakah itu bisa dilanjutkan otomatis, atau bagaimana pembagian berikutnya, atau bagaimana seharusnya secara Islam? Nah, itu akan kami bagikan. Jadi, insya Allah, program terbaru, ini ke apa dulu ya, pembuka ya. Program terbaru kami, insya Allah, kami akan berikan bantuan Bapak Ibu dalam bentuk penyelesaian menghitung bagaimana tentang asetnya, utangnya, terus pembagian kerjasamanya, termasuk nanti ada wasiatnya, termasuk kalau ada wakafnya. Terkadang ada juga wakaf yang sudah dibagi, malah ahli waris malah minta minta kembali ya, dan lain-lainnya banyak kasus yang kita jumpai. Nah, itu kita hitung semua itu banyak ternyata. Ya, insya Allah kami akan bagikan dalam bentuk ya itulah kami masih memikirkan terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, ini mungkin itu sekilas info dulu Bapak Ibu sambil menunggu yang ada bertanya. Silakan kalau ada bertanya langsung aja ya. Ini sambil menunggu karena kami dari Kafabari Center membuat program itu, ini contoh yang bulan Februari akan kami keluarkan ini sejak lebih kurang udah kebayang itu sejak akhir tahun lalu bulan Oktober, November itu kami sudah memikirkannya apa yang terbaik untuk masyarakat kita yang Muslim agar ketika meninggal nggak salah langkah gitu. Itu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang alumni ya alhamdulillah bisa mendukung dan terus berbagi juga. Nah, silakan ilmunya itu dibagikan. Nah, kami sekarang ternyata mendapatkan masukan berdasarkan banyaknya request yang nyata banyaknya kebutuhan penyelesaian waris, maka tadi kata kata apa ya kutipnya sebenarnya perencanaan waris. Tapi kami coba survei perencanaan waris banyak orang mikirnya nanti wah ini belum meninggal sudah bagi-bagi menghitung bagi-bagi harta warisan. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Tadi betul ya yang sampaikan Pak Oper juga Pak Indra ini bahwa sebenarnya kita agar ahli waris atau yang ditinggalkan nanti tidak salah dalam melakukan tindakan itu sebenarnya. Barangkali itu dari saya pembuka untuk informasi-informasi ya. Barangkali dari Ustadz Yusran, ini belum ada yang bertanya Ustadz. Ada Ustadz tambahan informasi sebelum kita tutup, kalau enggak. Oh ya, baik. Ya, jadi Bapak Ibu, eh, ada pertanyaan dari masyarakat kadang muncul itu tentang ketika kita berbicara tentang waris, itu kan kita berbicara tentang membagi harta dari orang yang sudah meninggal. Kan gitu Pak ya, Bapak Ibu ya. Ya, orang yang sudah meninggal, meninggalkan harta lalu kita bagikan kepada ahli waris. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, lalu bagaimana dengan orang yang masih hidup? Ya, orang yang masih hidup itu apakah dia boleh atau apakah bisa membuat perencanaan sehingga ketika dia itu wafat, semua yang dia tinggalkan itu bisa diselesaikan oleh ahli waris. Nah, kenapa? Karena ketika orang itu meninggal kan bisa jadi yang ditinggalkan itu bukan cuma harta, ya, tapi juga ada akad-akad yang belum selesai. Nah, kami sudah mendata itu ada sekitar 6 poin ya, 6 poin garis besar ya, 6 poin garis besar yang harus diselesaikan ya. Yang pertama itu menyangkut tentang bagaimana memisahkan harta. Misalnya ketika ada orang meninggal, ternyata selama hidupnya ada harta-harta yang bercampur dengan orang lain. Baik itu bercampur dengan istrinya maupun mungkin bercampur dengan orang lain ya. Dia ada membeli aset lalu bercampur dengan orang lain. Lalu menyangkut juga tentang kepemilikannya ya. Karena sebagian harta itu terkadang diatasnamakan orang lain ya. Jadi dia ada membeli aset tapi sertifikat pakai nama orang lain. Bisa mungkin pakai nama anak atau mungkin nama rekan bisnis. Dan itu sebenarnya bukan dikasih ya, tetapi macam-macam motifnya. Ada yang motifnya itu menghindari pajak progresif atau yang lain. Nah itu ya. Kemudian termasuk harta yang mungkin sudah ada pada orang lain tetapi belum pindah kepemilikan ya. Dalam fikih itu kan ada seperti itu. Jadi ada harta kita ada pada orang lain belum pindah kepemilikan. Apa itu contohnya? Harta yang kita pinjamkan,
harta yang kemudian kita sewakan. Nah, itu kan harta-harta yang ada pada orang lain tapi belum pindah ke pemilikan. Atau ada harta pada orang lain sudah pindah ke pemilikan, ya. Misalnya dihadiahkan, diwakafkan, disedekahkan. Nah, ini kami lihat juga perlu dipersiapkan oleh orang yang memiliki harta. Jadi dia sudah punya catatan. Nah, ini sebenarnya juga dianjurkan oleh para ulama, ya. Bahkan ini termasuk bagian daripada sunnah. Ya, kalau kita baca kitab apa namanya fikih mutamad Syafi'i yang ditulis Syekh Muhammad Az-Zuhaili, bahkan kalau di situ ada hak-haknya orang lain itu bahkan jatuhnya hukumnya wajib, ya. Di kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali di Adabun Naum, ya, adab-adab sebelum kita tidur, di situ dituliskan bahwa hendaknya sebelum kita tidur catatan-catatan seperti ini itu sudah tersedia, ya, dan itu kita letakkan di bawah bantal yang ketika kita tidak bangun lagi, ya, mungkin istri atau ahli waris itu tinggal lihat catatan itu, nah itu yang kemudian dilakukan, ya, seperti itu. Sehingga semua akad-akad yang dimiliki oleh si mayit itu sudah tercatat di situ. Berarti tinggal diselesaikan oleh si ahli waris, ya, seperti itu. Nah, itu yang coba kami siapkan dan mungkin nanti kita akan ajarkan ke masyarakat, ya. Nah, ini juga untuk apa namanya? Ini sebenarnya berangkat dari pengalaman, ya. Pengalaman kita ketika membantu pembagian waris di masyarakat, seringkali mayit itu wafat, lalu kemudian ahli waris bingung, ya. Bingung sebenarnya asetnya mana aja, utangnya di mana aja, kerja sama bisnisnya itu di mana aja, harta yang sudah diwakafkan itu mana aja, harta yang sudah dihadiahkan kepada orang lain itu yang mana saja, dan seterusnya. Dan semua akad-akad yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya itu seperti itu Bapak Ibu. Cuma memang untuk membuat namanya ini, kalau kita buat namanya waris planning atau perencanaan waris, ini masih kita pikirkan. Kenapa? Takut nanti orang salah pengertian, ya. Kalau kita buat perencanaan waris, seolah-olah kesannya itu adalah merencanakan harta untuk diwariskan ke keturunan. Memang itu bagian daripada waris planning, tetapi yang mau kita maksud itu adalah lebih luas daripada itu. Nah, seperti itu. Tapi ini sekedar istilahnya nih kalau di bahasa gaul sekarang itu spill-spill saja, ya, Bapak Ibu. Nah, nanti resminya nanti kita akan sampaikan ke Bapak Ibu semua. Dan kami melihat ini sebenarnya kebutuhan, ya. Kebutuhan bagi muslim yang sudah 40 tahun ke atas, ya, untuk membuat catatan seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi. Dan catatan yang dimaksud itu kami ingin membantu bagaimana kita membuat perincian yang sampai sedetail-detailnya, sampai kemudian nanti ahli waris itu bisa melaksanakan ketika si pemilik harta itu wafat. Bagian akhir itu adalah bagaimana membuat semacam simulasi, ya, simulasi pembagiannya kepada ahli waris. Jadi setelah menyelesaikan akad-akad yang ada di atas, lalu kemudian di ujung nanti bagaimana membuat simulasi kalau dibagikan kepada ahli waris. Sehingga nanti yang punya harta itu bisa wafat dengan tenang, ya, karena semua apa namanya akad-akadnya yang belum selesai itu diselesaikan oleh ahli waris. Kemudian ahli waris yang ditinggalkan juga bisa akur, gitu, ya, akur dan bisa menyelesaikan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu dengan baik. Kenapa? Karena sudah tersedia catatan yang tinggal dilaksanakan. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu pengantarnya, ya. Mantap. Plus Ya, minusnya Masya Allah, ini untuk lengkap. apa namanya konsultasi malam ini mungkin kita cukupkan, ya, udah hampir 9:30. Kami kembalikan ke Pak Iya, ya. Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah. Ini lengkap sekali Ustadz menyampaikan. Ya, jadi Bapak Ibu itulah yang kami hadapi dan memang ternyata kebutuhan itu tinggi untuk penyelesaian kasus waris. Nah, sekarang sebelum itu terjadi, ya makanya kami mencoba mengajak nanti Bapak Ibu yang mau, yuk kita sama-sama ya belajar khusus. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada ide, boleh nanti dihubungi saya tuh saya kirim lagi di chat Zoom, hubungi saya, boleh untuk mau konsultasi private juga boleh. Nah, untuk tadi program terbaru itu apa? Jadi Bapak Ibu boleh kira-kira kalau ada ide sekarang juga nggak apa-apa, penasaran. Jadi spillnya itulah seperti itu ya, di spill dulu sedikit informasi dulu ya. Tapi lebih kurang Bapak Ibu, ini menarik, sangat menarik dan ini kalau kita sampaikan ke orang begitu disampaikan tertarik. Kenapa? Karena dia, wah, berarti saya sudah mempersiapkan buku secara keseluruhan. Jadi insya Allah
ketika meninggal si mayit tenang ya, selamat dunia akhirat. Kenapa? Karena di akhirat nggak ditagih-tagih lagi, utangnya nggak dikejar-kejar lagi nanti sampai akhir hayatnya, sampai di akhir nanti kan. Jadi insya Allah si mayit selamat ya, keluarga yang ditinggal juga bahagia. Nah ini ya harapan kita. Jadi ini menarik sekali sebenarnya program ini. Namun penamaan tadi kami belum dapat, tapi kalaupun tidak nanti kami coba bagikan saja dulu. Bapak Ibu, yang penting paham tujuannya bukan untuk menghitung harta warisan agar mencari harta dunianya, bukan itu ya. Tapi betul-betul ingin mempersiapkan ketika mayit meninggal, mayitnya bisa selamat dan keluarga bisa bahagia yang tinggalkan. Tidak ada bentrok, perselisihan dan lain-lainnya. Nah, itulah yang diharapkan seperti tadi sampaikan Ustadz juga. Barangkali itu ya informasi dari kami. Wah, ini masih ada yang baru bergabung. Enggak Atau mungkin ada yang mau ngasih ide, boleh. Sebelum ditutup Pak Rahmat. Boleh juga. Ya. Kira-kira ada yang mau ngasih ide tentang program apa kira-kira? Silakan Bapak Ibu. Mempersiapkan waris. Nah, ini yang baru bergabung. Mempersiapkan. Gimana Bang Indra? Ya, Bang Indra ya. Sudah pas Pak Rahmat. Gimana, ada lagi? Itu sudah yang baru bergabung, boleh nanti diklik ya. Linknya nanti bisa ambil rekaman di member area. Oke. Gimana? Ada yang mau menyampaikan lagi? Barangkali kalau tidak ada, ya pas kita lewat 30, kita sudah di... Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan untuk konsultasi waris pada malam hari. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan depan, awal bulan depan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau ikut training, insya Allah nanti akan kami umumkan. Nah ini training program terbaru yang akan kami sampaikan tadi. Ya. Kemudian untuk ikut mentoring kalau belum sempat, insya Allah di awal pertanggal 1 juga masih ada. Barangkali itu dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Kapa Waris Center mohon maaf atas kekurangan, mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang sudah hadir, Terima kasih, baik alumni maupun Ya, sampai sama. jumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.